warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar hukum bertemu kembali di Lamin Ilmu Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas yang lagi happening nih, yaitu terkait dengan Ukraine dan Rusia. Nah, ini walaupun perangnya atau situasinya sudah terjadi sekitar seminggu 2 minggu yang lalu, tapi masih relevan nih untuk dibahas karena sampai hari ini situasinya masih berkembang sedemikian rupa. Kegiatan saling serang di Rusia dan Ukraine itu masih berlangsung sampai dengan ketika podcast ini direkam, kan begitu ya. Telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini kita agak beda dengan daripada biasanya. Kalau dia cuma satu bintang tamunya, sekarang kita pakai 2 bintang tamu karena pemahamannya adalah ketika kita bicara soal perang antara Rusia dan Ukraina ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif ilmu hukum saja, tapi juga harus dilihat dari perspektif ilmu hubungan internasional. Karena kedua ilmu ini sebetulnya ya bersaudara dan berhubungan satu dengan lainnya. Ketika kita melihat hukum internasional, di dalamnya pasti ada hubungan internasional. Ketika kita melihat hubungan internasional, hubungan itu didasari atas hukum yang berlaku. Telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini our local pride nih, kebanggaan Unmul dua-duanya ini. Amin. Ini dua-duanya ini yang dalam kehidupan sehari-harinya saya takut sama kedua orang ini karena kuasanya sangat besar sekali ini. Yang pertama ini adalah Bapak Sony Sudiar. Siap. Ini dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ya Pak ya. Prodinya Hubungan Internasional, HI. Dan kita ini di Lamin Ilmu Podcast ini beruntung nih. Karena ini untuk pertama kalinya beliau setelah lulus menjadi doktor. Nah, penampilan pertama kalinya di sini. Iya. Dengan gelar Dr. Sony Sudiar. Amin. Begitu. Sehat Pak Sony ya? Sehat. Amin. Nah, yang kedua ini adalah ini kalau hari-hari ya sama-sama saya sebetulnya posisinya. Ini yang mengendalikan Fakultas Hukum Unmul ya ini sebetulnya. Dewa Perang. Karena sehari-harinya mengajar hukum humaniter yang berhubungan dengan perang. Ya kan, Bu Rika Erawati. Iya. Tapi nggak punya pengalaman perang kan? Memicu perang beberapa kali terjadi sih sebetulnya Ibu. Ini perang internal, minimal perang di Fakultas Hukum itu terpicu gara-gara Ibu. Tapi bisa diredakan kan gitu ya, karena kita masih perang yang nggak sama dengan yang di Ukraine dan Rusia ini. Oke, karena kita langsung saja, karena ini dua buah pemateri yang saling berkaitan, satu dari HI, satu lagi dari HI juga, cuman satu hubungan internasional, satu lagi dari hukum internasional, kan begitu ya. Pak Sony dulu posisinya. Pak Sony, ini selama 2 minggu ini yang terjadi adalah bahwa kita ini disuguhi berita nih. Berita terkait dengan, kalau saya menyebutnya ini perbuatan saling serang ya, perbuatan saling serang. Kenapa? Karena ada Rusia menyerang, dibalas lagi oleh Ukraine menyerang, dan pada akhirnya saling serang. Karena di media posisinya itu bahasa yang digunakan untuk peristiwa ini itu bermacam-macam. Ada yang agresi, ada yang invasi, ada yang penyerangan atau ya macam-macam. Ya karena posisinya ini banyak sekali situasi yang mungkin secara hubungan internasional mungkin untuk bagi para pembelajar hukum ini perlu tahu, karena dalam hukum ya, istilah dalam hukum itu dia sebenarnya harus satu, nggak bisa dia, karena beda nih antara invasi, agresi, penyerangan, saling serang itu sebenarnya beda. Nah, sejarahnya dulu Pak, ini kok bisa terjadi situasi saling serang ini atau penyerangan yang terjadi saling serang antara Rusia dan Ukraina ini, sejarahnya di mana? Ini supaya kita berangkat dari sejarah dulu ya, supaya teman-teman pembelajar hukum ini bisa melihat dari aspek sejarah dulu, baru melihat keadaan yang hari ini. Ya. Kan gitu. Baik, terima kasih. Ya. Sebelum ke sejarah, dari perspektif historis memang menjadi sangat penting ketika kita membicarakan konflik antara Rusia dan Ukraina. Cuman sebelum ke situ kita perlu kasih tahu juga bahwa nature of international relations itu kan cooperation, konflik, sama competition. Jadi 3 hal itu. Cooperation, kerjasama, konflik, sengketa sama kompetisi. Persaingan antar negara. Oke. Nah, ini kan sesuatu yang lumrah dalam hubungan internasional. Benar. Ya kalau nggak kerjasama ya konflik atau kompetisi, perang atau dan kompetisi.
Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu, karena memang lahirnya studi hubungan internasional itu berawal dari pecahnya Perang Dunia Pertama, pecahnya Perang Dunia Kedua, sehingga banyak negarawan pada saat itu menggagas sebuah forum internasional. Misalnya setelah Perang Dunia Pertama kita membentuk Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian gagal lagi. Perang Dunia Kemudian Kedua muncul Perang Dunia Kedua, akhirnya muncul Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa ditambah di tahun 46. ya 24 Oktober 46. Nah, berangkat dari situ memang kita lihat memang Ukraina ini kan sebenarnya dulu bagian dari Uni Soviet. Uni Soviet. Nah, kemudian ketika misalnya runtuhnya komunisme yang kemudian disertai dengan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara yang sekarang kita lihat. Jadi sehingga kemudian posisinya Rusia pada saat itu muncul sebagai sebuah kakak tertua, yang kemudian Ukraina pun di tahun 91 juga memproklamasikan untuk memisahkan diri dari Rusia. Nah, dari kondisi itu kemudian memang ini sebenarnya kalau kita mapping aktor ya, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina ini kan ada banyak aktor. Negara berarti kan menghadapkan Rusia vis-a-vis Ukraina, kemudian ada NATO, ada Uni Eropa, kemudian ada PBB, kemudian juga ada variabel yang di tengah ada Amerika Serikat yang mendukung Ukraina. Terakhir Cina pun juga ikut masuk. Nah, sebenarnya ini adalah konflik yang lebih kita turunkan lagi. Ini adalah sebenarnya konflik antara Putin dengan Presiden Ukraina yang sekarang. Presiden Zelensky. Jadi memang pada awal-awal berdirinya Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat, itu kan pemimpinnya atau presidennya itu kan pro Moskow. Ya, sehingga ketika misalnya presiden yang sekarang Volodymyr Zelensky ini tiba-tiba ada main mata dengan Amerika Serikat, dengan NATO, apalagi kemudian dia mendaftarkan dirinya ke Uni Eropa. Ini kan sangat mengganggu kepentingan nasional Rusia. Dalam hal ini Putin merasa Zelensky ini memancing gitu ya, men-trigger kemarahan, sehingga dengan begitu kita kan Putin sebenarnya sudah ngirim signal ketika misalnya di tahun 2007-2008 ada NATO enlargement, perluasan enlargement itu ketika akhirnya Latvia, Lithuania akhirnya masuk sebagai anggota NATO. Dan itu kan secara geografis di sekeliling Rusia tuh. Betul. Nah, ada konsep yang paling penting adalah geopolitik. Jadi sehingga Putin sebenarnya sudah ngomong, kamu jangan dong ganggu-ganggu wilayah teritorial geopolitik saya gitu loh. Tapi kan ternyata NATO mengabaikan itu, kemudian sampai pada akhirnya mendekatkan diri pada Ukraina, yang sebenarnya adalah buffer state-nya Rusia. Terdekat, berbatasan langsung. Dia ada Chernobyl di situ sebagai pusat reaktor nuklirnya, sehingga Putin merasa terganggu. Nah, oleh karena itu berdasarkan urutan sejarah tadi itu, Putin merasa Zelensky ini sepertinya memancing kemarahannya untuk hadir di situ dengan memusatkan dan memobilisasi kekuatan militernya di perbatasan. Kemudian ada yang sangat memicu adalah di wilayah Donetsk dan Luhansk itu yang munculnya kan jadi isu separatisme, karena mereka separatisme dari Ukraina. Mereka ingin memisahkan diri dari Ukraina gitu ya. Didukung oleh Rusia. Nah, Rusia dalam hal ini berpendapat bahwa ini adalah menjadikan bagian dari identitas Rusia. Kemudian ketika ada kelompok masyarakat yang identitasnya mirip, kemudian secara identitas mereka dekat, etnis juga dekat, berbahasa yang hampir sama. Sehingga Rusia merasa ini dia perlu melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang meminta perlindungan kepadanya. Nah, atas alasan itulah kemudian Rusia juga hadir dengan mencoba untuk menurunkan kekuatan militer di wilayah Ukraina itu. Meskipun pada praktiknya juga melakukan serangan ke Kiev sebagai ibu kota. Nah, sehingga menurut saya secara historis memang
konflik Ukraine Rusia ini awalnya kan di-trigger oleh kekuatan eksternal sebenarnya yang mencoba. Yang dalam hal ini Amerika Serikat dan NATO. Ya, Begitu? betul sekali. Ya. Oke. Jadi mereka mencoba untuk menjadikan Ukraine ini masuk dalam wilayah geopolitiknya Amerika. Oke, bayangkan ya kalau misalnya posisinya. Jadi ini sebenarnya masih ada urusan antara perang dingin Ya. Uni Ya. Soviet dengan Amerika Serikat Betul, dulu ya. betul. Lalu kemudian ada Ukraine yang dekat dengan Rusia, lalu kemudian berbatasan langsung dia posisinya, lalu kemudian sekelilingnya ini udah di NATO ya, dikuasai oleh NATO, bergabung dengan NATO. Lalu kemudian tinggal Ukraine dan beberapa negara lagi posisinya. Ketika Ukraine bergabung dengan NATO nih posisinya, wah habis dulu nih, dikepung nih yang namanya Rusia. Ya, sebenarnya sudah beredar banyak analisis yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan hubungan internasional. Jadi mereka menganalogikan hubungan Rusia-Ukraine ini kayak hubungan suami istri. Jadi sang suami adalah Rusia, kemudian Istrinya Ukraine Amerika. adalah istrinya Ukraine. Ukraine. Ya, oke. Cuman pada saat mereka bercerai di awal 90-an, Oke. ternyata sang mantan istri mulai main dengan preman nakal, Ya. bisa dianalogikan sebagai NATO dan Amerika. Ya. Nah, kemudian Nggak seneng ini. nggak senang anaknya, Iya. si Donat dan Luzang ini Betul. lapor ke bapaknya, Pak ini loh ibu lagi Main-main nih sama main-main ini. sama Oke. ini. Kira-kira begitulah Oke. analoginya. Bapaknya langsung menyambut. Oke, tunggu kamu. Ya, Gitu ya. kamu tak selamatkan deh. Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu masuknya Rusia akhirnya melakukan penyerangan. Ya, Karena begini loh Pak Sony, maksud saya Bu Rika, maksud saya begini. Di luar sana itu tadi, kenapa saya berapa minggu ini mencoba mencermati ini apa sebenarnya? Karena kan dalam hukum internasional kan harus jelas nih. Dalam hukum internasional, dalam hukum ini harus jelas. Ini invasi, ini agresi, ini conqueror, penaklukan atau apa, kan begitu. Ternyata posisinya kalau dipandang hanya dari satu sudut saja, iya ini invasi. Amerika Iya. Serikat melakukan Rusia. melakukan invasi ke Kiev, ke Moskow, Moskow ke Kiev, Ya. ke Ukraine. Tapi persoalannya adalah ternyata ini juga kalau kita lihat dari secara holistik sebetulnya ya ini bukan hanya soal Rusia menyerang saja, apalagi ditambah dengan isu Crimea pada waktu itu ya. Ya. Isu Crimea dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Tapi ternyata Hmm. ini sudah ada sejak lama dan kemudian ini menjadi bagian dari strateginya dari mungkin ya strategi dari Amerika Serikat dan strategi dari NATO-nya untuk tetap melakukan berbagai macam upaya untuk menumbangkan ya gimana pun juga mungkin ini musuh abadi Amerika Ya. Serikat dengan Pada Rusia kondisi ini. faktualnya kan akhirnya Ukraine ditinggal tuh, Pak. Iya betul. Ya. Ini sekarang pusing ini. Iya. Merasa sendiri ya Merasa dia. sendiri. Betul. Kan begitu posisinya. Jadi memang Ya karena dia belum masuk NATO sebetulnya kan. betul. Cuman kan ketika misalnya secara verbal dia mendapat dukungan, kemudian Presiden Ukraine Zelensky merasa percaya diri, Maju lah dia. maju. Tapi akhirnya pada saat terjadinya penyerangan, ya akhirnya ditinggal sendiri. Ini kalau saya baca dari beberapa media-media di internet atau media di televisi ya, akhir-akhir ini sering saya membaca itu membuat ini Rusia ini baru mengeluarkan sepersekian persen dari kemampuan militernya. Iya. Belum Iya. full. Iya, karena kalau saya lihat dari beberapa media posisinya ya dengan kekuatan militer Rusia hari ini, Kiev sebagai ibu kota itu hitungan menit habis. Dan ketika ibu kota lumpuh selesai dia posisinya. Ya. Apalagi Ukraine ini daerah yang luas sekali posisinya. Gitu. Ini menjadi penting ketika kita mencoba melihat perspektif karena masyarakat atau teman-teman mahasiswa fakultas hukum kadang-kadang melihatnya we stand with Ukraine, wah langsung kemudian menggunakan apa namanya? Menggunakan logo atau simbol slogan kita selalu bersama Ukraine dan segala macam seolah-olah di sini Rusia ini salah. Nah, sementara paradigmanya orang-orang fakultas hukum itu cuma dua memang, kalau nggak benar ya salah. Iya. Di sini harus dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kan posisinya kan begitu, Bu. Iya. Kalau dari sisi hukum humanitar sendiri gimana, Bu? Ya, kalau dari sisi ini udah bisa dikatakan sebagai bagian dari hukum humanitar? ya, karena ini kan dalam situasi konflik ya, artinya antara Rusia dengan Ukraina itu terjadi konflik.
bersenjata, Oke. saling serang menyerang gitu ya, Oke. tadi seperti awal kata Pak Oke. Mahendra tadi. Nah, Bentar, jadi lebih tepat kita menggunakan kata konflik bersenjata ya? konflik bersenjata. Iya, military conflict ini. Karena kan ada Oke. serangan timbal balik. Nah itu dia sebagai bagian dari ilmuwan kita harus menjelaskan nih kepada orang nih. Iya. Kalau invasi itu, waduh, betulkah Rusia yang melakukan invasi? Betulkah dia melakukan agresi? Iya. Bagi Rusia ya enggak, saya enggak melakukan agresi, dia mulai kok. Jadi sebenarnya kan Pak Sony bilang tadi kan di-trigger oleh Ukraine kan. Loh, enggak, saya enggak invasi, situ yang mulai ya, situ nantang saya kasih nih. Artinya serangan ini ya, permulaan ya, artinya dia mencoba dengan melakukan penyerangan, apakah Zelensky ini bisa tunduk ke Rusia atau Ukraine tunduk ke Rusia. Tapi di dalam, kalau kita bicara soal nanti perspektif hukum humaniter, memang dalam hukum humaniter itu kan tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi di dalam hukum humaniter itu akan melihat konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina atau Ukraine ini melanggar aturan internasional dalam hukum perangnya tidak, gitu ya. Jadi perang antara Rusia dengan Ukraina ini terjadi, ada nggak pelanggaran perang pada masa konflik saat ini? Ya, jadi bukan mengatakan bahwa Rusia salah atau Ukraine salah, tapi melihat konflik antara dua negara ini terjadi nggak pelanggaran dalam hukum perang. Faktanya masyarakat sipil kena juga. Ya, faktanya masyarakat sipil dalam ya. Hukum humaniter kan jelas tuh kombatan sama civilian. Non kombatan atau sipil ya, sama objek-objek vital, pelayanan umum atau publik, rumah sakit objek misalnya. Umum gitu ya, yang fasilitas umum. Nah, dari perspektif hukum humaniter kan kita tidak bisa melihat, ini kan terlalu dini sebenarnya kita mengatakan kan bahwa baru 2 minggu gitu maksudnya, Bu. Ya dari 24 Februari ya. Walaupun dampak dari perang sebenarnya sudah kelihatan, Pak. Jadi ditambah lagi nih perangnya nih. Jangan. Seharusnya boncengan dari Amerika, dari negara-negara lain yang katanya ingin memasukkan senjata ke Ukraine, itu kan suatu hal yang salah di mata hukum humaniter gitu ya. Intervensi dari negara kan juga harus dilihat, harus dipandang intervensi dari negara lain. Nah, kalau kita lihat dampak dari perang ya pasti ini sudah kelihatan nyata ini bahwa hampir 12.000 orang pengungsi dari Ukraina yang ke negara tetangga, kemudian Rusia tujuannya adalah untuk melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer, kemudian institusi pemerintahannya. Tapi ternyata kan tidak semudah itu di dalam hukum humaniter mengatur bahwa ketika Rusia melakukan pengumuman akan melakukan penyerangan ke Ukraina, tapi ternyata yang diserang adalah objek-objek vital, tempat fasilitas umum. Nah, apakah ini dilarang menurut dalam hukum humaniter? Tentu iya. Kalau kita melihat sekilas kemudian dari pemberitaan-pemberitaan yang ada saat ini, itu jelas. Kalau secara permulaan kita bisa melihat bahwa itu terjadi pelanggaran militer. Ya, pelanggaran humaniter. Nah, di dalam hukum humaniter sendiri, selain memberlakukan hukum perang, tentu aja nanti berkaitan dengan hak asasi manusianya. Nah, apa yang diatur dalam Statuta Roma pasal 38 kan ada 4 jenis kejahatan pelanggaran HAM berat. Nah, salah satunya adalah kejahatan perang. Ketika konflik antara Rusia dengan Ukraina terjadi melanggar hukum perang, hukum humaniter yang dimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Den Haag beserta protokol tambahannya, tentu saja itu nanti masuk kategori dalam Statuta Roma kejahatan perang. Tapi kedua-duanya anggota nggak nih dalam Statuta Roma? Di dalam Statuta Roma ya, karena ini kan berkaitan dengan ketika nanti mereka masih gabung dalam Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi kalaupun nanti mereka tidak menjadi anggota di dalam ICC, dan saat ini kan masih nih ICC, tentu saja kan kejahatan-kejahatan perang itu kan perlu proses. Artinya begini, tidak masuk dalam Statuta Roma, tapi itu dinyatakan sebagai kejahatan perang karena proses oleh Dewan Keamanan PBB misalnya, maka itu bisa dikenakan sanksi. Walaupun itu sulit karena Rusia ada dalam situ. Dalam situ. Cina juga dalam situ. Ya. Cina ini kan secara nggak langsung dia mendukung Rusia nih. Mendukung Rusia. Kalau Rusia mau Rusia mau disanksi sama DKPBB, veto 2 sudah. Ini kan dalam lingkaran sebenarnya kita tidak bisa memandang hukum humaniter itu dalam arti nggak segampang itu ya. Iya, karena gini, banyak kepentingan mungkin dari Pak Sony lebih paham ya soal politiknya ya, geopolitik dalam hubungan internasional. Tapi kita sebagai
hukum internasional, kita harus memandang dampak perang apa yang akan muncul ketika konflik bersenjata, kemudian bagaimana peran organisasi PBB terutama pada Dewan Keamanan PBB ini punya power untuk segera melakukan perundingan perdamaian. Tapi kan Dewan Keamanan PBB juga ya Rusia itu tadi itu makanya ini lingkaran yang memang luar biasa. Nah, makanya muncul peran dari negara-negara non-blok termasuk Indonesia ini bagaimana? Nanti kita bahas soal Indonesia ya, ada partnya sendiri nanti kita bahas. Ya, makanya hukum humanitarian tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ketika terjadi konflik melanggar nggak aturan-aturan perang. Nah, bisa nggak dikategorikan itu pelanggaran HAM berat ketika melanggar aturan perang tadi? Tapi kalau sepengetahuan Ibu lihat posisi hari ini dengan berita yang ada, kita asumsinya kita pakai asumsi berita awal ya. Asumsi awal. Ya, itu masuk melanggar hukum humaniter. Karena yang meninggal adalah sivilian. Banyak penduduk sipil. Walaupun dalam hukum humaniter di Konvensi Jenewa sekalipun tidak hanya penduduk sipil, tapi si kombatan pun berhak mendapat perlindungan. Jumlah tentara yang meninggal, kemudian ditawan, itu kan juga jadi perlindungan di dalam hukum Jenewa. Ini kayaknya nggak pakai gitu, langsung hajar aja kayaknya ini. Ya nama juga perang kan. Ya. Niatnya mau pangkalan militer, tapi dengan dalih, kan nggak tahu itu militer ternyata melenceng senjatanya, misalnya seperti itu. Oke. Tapi kan sebenarnya gini Pak, bahwa target Putin kan sebenarnya pergantian rezim. Ya. Zelensky turun. Turun itu sebenarnya. Jadi memaksa dari luar dengan serangan militer ini berharap Zelensky kemudian bisa diganti oleh pemimpin yang baru yang lebih pro kepada Moskow. Karena memang Ukraina adalah bagian dari kepentingan nasionalnya Rusia. Jadi Ukraina adalah bagian dari strategi geopolitiknya Rusia. Betul. Jadi ketika ini menjadi dapat infiltrasi dari kekuatan eksternal, ya sangat marah Rusia. Jadi apalagi ini juga adalah signal yang menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia mampu kok menjadi penyeimbang kekuatan adik kuasa Amerika. Dengan kekuatan militer yang ada, dengan kekuatan ekonomi yang ada, dan geopolitik yang juga dia tidak pernah melakukan hegemoni ke luar wilayah kekuasaan yang notabene adalah pecahan negara-negaranya. Jadi memang masa anti pemerintahan. Jadi kan sebelum di awal-awal tahun 90-an ketika misalnya bukan misalnya. Jadi ketika Ukraina mendeklarasikan diri memisahkan diri dari Uni Soviet, itu kan memang Ukraina masih dalam kontrol Rusia. Nah, oleh karena itu semua kebijakan luar negeri Ukraina sangat bandwagon. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Rusia. Nah, ketika situasinya menjadi berubah, ada pemimpin yang kemudian sedikit-sedikit berontak ya. Ada masa anti pemerintahan gitu pada saat itu yang waktu itu kan presidennya Viktor Yanukovych ya. Nah, jadi ketika misalnya ada orang sosok idiosinkretik seperti Volodymyr Zelensky ini yang tidak pro terhadap Rusia, ya Putin terganggu. Karena ini membuka celah buat kekuatan Barat masuk yang notabene secara geografis itu adalah buffer state-nya Rusia. Akan mengganggu Rusia. Ganggu sekali. Sehingga Putin sudah nih amankan dulu. Nah, perang adalah serangan militer yang dilakukan oleh Rusia itu adalah cara terakhir. Sebenarnya sudah ada banyak tahapan signal yang dikirimkan ke Putin. Putin sudah kirimkan, Moskow sudah kirimkan signal ke Kiev. Kiev, hati-hati kamu. Bukan hanya ke Kiev, tapi juga ke Washington, juga ke NATO. Oke. Dia kan kirim signal ke NATO. Oke, kamu boleh enlargement, tapi jangan dong di wilayah geopolitik saya kan gitu. Nah, jadi kalau kemudian ada pengerahan militer di akhir Februari di wilayah perbatasan terutama yang ada di Donetsk dan Luhansk, itu adalah bagian dari upaya untuk menangkal kekuatan eksternal gitu loh. Sehingga siapa sih yang nggak marah ketika misalnya dulu bagian wilayahnya kemudian pengaruhnya juga akan diambil lagi kan. Gini Pak Sony dan Bu Rika posisinya. Saya tiba-tiba jadi teringat nih. Sebetulnya situasi yang dilakukan oleh Uni Soviet ini tadi kan saya cermati. Rusia. Underline-nya adalah yang diinginkan Putin hari ini adalah saya akan menghentikan perang ketika Zelensky turun. Ganti presidennya dengan yang menurut yang patuh sama dengan Moskow.
bukankah cara ini juga pernah dilakukan oleh Amerika Serikat, Pak, di Timur Tengah? Yes. Ketika dia menumbangkan berbagai macam rezim, Iya, cara yang sama. ya kan? Ya. Menumbangkan berbagai macam rezim yang di Timur Libya. Tengah, Libya, Ya. Gaddafi. Ya. 90 ketika Saddam Hussein, perang Hussein. itu karena Saddam Hussein, Gaddafi dan segala macamnya tidak patuh Tidak ke pro ke Amerika. Amerika. Sikat dia posisinya. Ya sebenarnya kan Sama dengan itu sama. bisa jadi kayak proxy war gitu loh. Oke. Ini sebenarnya perang antara Rusia dan Amerika, cuman Amerika pakai Ukraine untuk Perantaranya Oh, Ukraine ya. Nah, maksud saya gini, iya itu betul. Tapi kenapa kemudian ketika Amerika Serikat melakukan hal yang sama seperti itu, boleh iya tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Iya, ini bahkan sampai yang menurut saya yang ini karena saya ini penggemar bola ya, saya sedikit bingung dengan kemudian FIFA pun memberikan sanksi kepada Rusia nggak boleh main, Ya. timnas Rusia nggak boleh main, terus kemudian Spartak Moskow nggak boleh main di turnamen sepak bola Piala Dunia karena nggak boleh main ini. Ya sedikit Sampai ke arah situ. Perbedaannya gini. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi di Timur Tengah itu lebih pada kalau di hubungan internasional menjadi intrastate konflik. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Libya itu sebenarnya konflik internal negara. Oke. Meskipun di belakangnya ada kekuatan eksternal kan gitu. Cuman kan yang berhadapan pada situ adalah masa anti pemerintah dengan pemerintah. Benar, yang di Suriah juga gitu ya, Libya juga gitu ya. Libya juga gitu. Sehingga yang terjadi dianggap bahwa gerakan kekuatan politik masyarakat ini dianggap mengkudeta. Oke, di dalam berarti ya. Di dalam negara. Kalau ini vis-a-vis Rusia dengan Ukraine. State dengan negara. State Ya, versus state, state. ya. Oh, Jadi maksud saya itu dia maksud saya. Ini dianggap sebagai interstate konflik antar negara yang menggunakan instrumen militer. Nah, karena kemarin statement dalam bahasa Indonesia ya yang diterjemahkan begitu ya, Presiden Putin bilang ini kalau sampai Rusia nggak boleh main, nggak usah jadi Piala Dunia sekalian, Ya. wajar sekalian. Karena memang dunia olahraga pun terbelah nih. Jangan campur adukan politik dengan olahraga. Ya. Jangan campur adukan. Tapi satu sisi nggak bisa, itu tetap harus diberikan ini. Tapi itu saya kembali ke track back ke belakang. Amerika Serikat pun juga pernah melakukan situasi-situasi seperti itu gitu loh. Tapi nggak pernah disanksi Nggak itu pernah Amerika. disalahkan ya. Nggak pernah disalahkan. Ini saya juga underline tadi yang Pak Sony bilang terkait dengan balance. Oke, ini Balance of power. Balance of power. Oke, Amerika Serikat nggak cuma kamu aja yang bisa kan gitu ya. Ya. Jadi memang Dalam dunia hubungan internasional gitu biasa ya, wajar ya. ya jadi kan dunia ini sebenarnya terbelah ya. Jadi ketika misalnya di masa perang dingin itu sebelum perang di masa perang dingin setelah perang dunia kedua kan yang muncul sebagai pemenang perang kan waktu itu sekutu ya. Betul. Jadi Amerika dengan sekutunya kemudian menggugurkan Jerman. So that's why mereka yang mendapat privilege untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB Ya. 5 negara itu. Ya. Nah, pada saat itu kan persaingannya jadi konflik ideologi ya, komunisme versus kapitalisme, liberalisme, sehingga memang ada dua superpower Amerika dan Uni Soviet. Jadi memang kondisi ini cenderung membuat dunia itu relatif lebih aman. Cuman pasca perang dingin, runtuhnya Uni Soviet menjadi beberapa negara termasuk di antaranya Rusia, Lituania dan negara lainnya serta negara-negara Eropa Timur itu membuat dunia polarnya menjadi banyak. Jadi dunia pada saat perang dingin itu kan cuma dua. Sistem internasional bipolar. 2 atau 3 mungkin ya? Enggak, 2 saja Pak. Enggak. Jadi Indonesia non-blok nggak masuk tuh? Nggak masuk. Jadi karena meskipun ada gerakan non-blok itu, pada kenyataan faktualnya emang hanya 2 ya. Negara-negara non-blok ini terbelah juga. Terbelah dalam artinya dukungan itu siapa yang mendukung Uni Soviet, siapa yang mendukung Amerika Serikat kan gitu. Nah, sehingga pada saat pasca perang dingin muncul kekuatan-kekuatan baru. Ada yang new industrialist countries kayak Taiwan, kayak China, kayak Jepang. Yang secara militer memang tidak ada yang sebesar Amerika, tapi secara ekonomi mereka kemudian juga terjadi expanding trading sehingga secara ekonomi juga menjadi kuat. Nah, kondisi ini kemudian diam-diam ternyata Rusia juga mencoba untuk menghimpun lagi kekuatannya. Meskipun dalam prakteknya juga dalam tanda tidak suka mengganggu ya, tidak seperti Amerika yang kerap kali memancing kemarahan Rusia untuk atau jangan-jangan ada agenda terselubung NATO dan Amerika ya.
bahwa kita coba-coba nih utak-utik Ukraine supaya kita tahu sampai di mana kekuatan Rusia kan gitu. Dengan begini kita bisa tahu kan selama ini kan Amerika hanya memprediksi kemudian tidak tahu kekuatan aslinya ya, karena nggak pernah diuji coba nih. Hanya melihat military expenditure-nya, seberapa budget yang dia anggarkan untuk membangun militernya. Cuman kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Kekuatan nuklir berapa, tanknya berapa, kemudian air force-nya berapa. Nah sehingga dari statement Putin sendiri kan bahwa apa yang dia lakukan ke Ukraine itu baru sekian persen kekuatan militernya. Sehingga kalau baru sekian persen Amerika kan pasti ngukur tuh. Nah sehingga kalau sebenarnya kan Rusia belum total mengeluarkan kekuatan militernya sehingga kerusakan yang terjadi itu memang tidak separah misalnya ketika kita melihat kondisi konflik di Palestina, Israel yang secara kemanusiaan kan justru sangat lebih banyak terblow up. Nah, maksud saya dari perspektif hukum humaniter sebenarnya pelanggaran HAM justru banyak terjadi di Palestina itu dalam kondisi normal kan gitu. Karena mau tidak mau kita harus mencari pembanding kan. Mencari pembanding kondisi yang sama gitu ya. Misalnya ketika kita melihat bagaimana konflik yang terjadi di Palestina dengan Israel. Sudah bertahun-tahun, kemudian tidak ada solusi yang upaya damai beberapa kali kan begitu, tapi sampai sekarang setiap hari masih roket masih meluncur. Karena memang aktor yang terlibat dalam pusaran konfliknya kan banyak. Bukan hanya negara tapi juga kekuatan-kekuatan politik yang ada di masing-masing internal negara. Nah, perbedaan dengan Rusia Ukraine adalah ini konfliknya antar negara juga. Cuman perbedaannya Rusia berdiri di satu sisi, menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah tindakan yang legal. Karena saya mencoba untuk melindungi kelompok masyarakat yang ada dua negara tadi itu. Di dua daerah itu. Nah itu dia yang saya bilang tadi posisinya. Ini kalau kita tanya sama orang-orang yang pro Rusia misalnya atau yang melihat dari perspektif tertentu, nggak bisa dikatakan saya invasi. Saya nggak invasi, saya protek. Saya protek ini masalahnya. Tujuan penyerangannya apa kan gitu kan? Saya protek. Ada kontra argumen lagi Pak. Kalau kamu protek itu kenapa Kiev juga yang diserang kan gitu? Karena targetnya kalau militernya kan ada di situ. Karena targetnya bukan hanya ini, bukan hanya proteksi ini, cuman juga dia pingin kamu diganti Zelensky gitu supaya ada kebijakan luar negeri Ukraine selanjutnya itu lebih pro Moskow gitu. Sehingga supremasi Rusia di Eropa Timur itu tetap terjaga sehingga secara geopolitik pengaruh dia di Eropa Timur itu bisa dikendalikan. Sehingga ketika ada satu gitu ya, apalagi Ukraine yang sangat dekat secara darat dia punya perbatasan, kemudian pusat kekuatan nuklir Chernobyl ada di situ yang notabene dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Nah ini diganggu kan, mengganggu. Kiev itu penting buat Moskow. Sangat penting. Ketika Kiev jatuh ke tempat yang lain, bahaya. Pangkalan militernya di situ ya. Alat-alat militernya cuma di situ. Itu di Kiev itu. Nah persoalannya kalau kita mau coba melihat ini melanggar HAM atau enggak kan itu. Kalau dari perspektif Rusia ya itu tadi Pak, saya nggak melanggar HAM. Saya ingin melindungi kelompok masyarakat yang meminta pertolongan saya kan itu. Sehingga harus dengan cara militer karena sana juga pakai pendekatan militer kan gitu. Sehingga kemudian Rusia memberikan bantuan persenjataan ke masyarakat. Jadi dia mempersenjatai sivilian gitu kan untuk melawan pemerintahnya sendiri. Betul. Nah, underline-nya begini. Underline-nya begini. Ini perang kalau lihat statementnya Putin terakhir, saya akan berhenti menyerang ketika Zelensky berhenti. Terus gimana itu? Nggak ada upaya lain? Ya, kalau kan kita menyuruh Zelensky berhenti ini kan juga gampang nih posisinya. Sampai hari ini dia masih. Ya kan nggak mungkin kita menyuruh negara lain berhenti dengan melakukan penyerangan kepada negara itu kan nggak mungkin itu. Iya kan? Jadi artinya begini. Kalau tadi yang Pak Sony katakan bahwa itu hanya untuk alasan Rusia adalah untuk membantu Ukraine misalnya supaya tidak dipengaruhi oleh Uni Eropa ataupun NATO. Kalau dari pandangan hukum internasional kan kita tidak mengarah bahwa apapun yang dikatakan Rusia kan tidak bisa kita langsung oh ya betul aja sih Rusia tidak seperti itu ya atau
NATO atau Ukraine melakukan serangan balik juga kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah benar karena sebagai prinsip untuk mempertahankan negaranya gitu ya. Tapi ketika serangan Rusia itu menimbulkan dampak yang atau akibat yang besar terutama pada penduduk sipil, nah itu yang dilihat dari perspektif hukum humaniternya. Jadi use of force-nya bahwa penggunaan kekerasan itu dilarang di dalam hukum humaniter. Gitu. Kalau pengungsi masuk juga ya? Ya masuk. Di hukum humaniter? Masuk. Kan begini, akibat dari perang itu kan mau tidak mau kalau terjadi meninggal, pengungsi. Ya kalau nggak tentaranya meninggal ya. Ya, bahkan walaupun tidak mengungsi, yang apa yang terjadi sekarang di Ukraine bahwa mereka berada di bunker-bunker di bawah tanah misalnya, itu kan suatu bentuk akibat dari perang. Kira-kira ada nggak yang mengungsi ke Indonesia gitu, pemain bolanya gitu? Gitu. Tapi gini Pak, yang membedakan justru lebih parah Pak. Kalau mengungsi ke Indonesia terus Indonesia masih dalam bagian KTT non-blok, negara non-blok, apa yang harus dilakukan Indonesia? Pengungsi yang ada saat ini aja juga. Nah, kita simpan soal Indonesia itu buat pertanyaan terakhir nanti itu. Itu nanti bawa Indonesia. Tapi gini Murija, kalau ngomongin masalah pengungsi kan, refugees ya. Apa yang terjadi di Timur Tengah sangat berbeda dengan apa yang konteks Rusia Ukraine ya, karena memang pengungsi yang terjadi di Ukraine itu dia hanya di internal negara Ukraine. Ya ke negara tetangga pastinya kan, ke negara sekitar Ya, Ukraine. Tapi tidak seperti Timur Tengah yang kemudian mencari perlindungan, mencari suaka sampai ke Eropa kan gitu, karena mencoba mencari penghidupan yang lebih baik, karena dia merasa di domestik negaranya dia tidak punya pengharapan hidup, kan gitu, karena pemerintahan vakum of power, tidak ada pemerintahan. Beda ya pengungsi dengan pengungsi Rohingya itu beda ya? Oh beda. Ini kan mengungsi artinya dia keluar mengungsi dari karena supaya aman ya, tidak kena bom atau apa segala macam. Tapi kan dia sifatnya tidak tetap. Tapi kan sementara ketika nanti sudah selesai konfliknya, mereka pasti akan kembali. Namun kan kalau bicara soal dampak perang yang ada pengungsian ini kan bisa menjadi ini ya, dari UNHCR juga harus ini, negara-negara tetangga juga harus membantu pengungsinya. Bukan artinya ketika dia pro ke Ukraine terus ada pengungsi dari Ukraine kemudian itu dibantu dari nanti serangan balik kemudian karena tidak pro Ukraine terus ditolak, itu tidak boleh secara hukum internasional, itu tidak boleh. Jadi, apalagi prinsip kemanusiaannya. Oke, berarti itu ya dampak dari perang ya? Iya. Ya kan lahirnya hukum humaniter ini kan karena pikiran-pikiran kemanusiaan sebenarnya. Kenapa adanya hukum perang? Namanya humaniter kan gitu. Iya, dari kemanusiaan. Jadi artinya HAM-nya aspek kemanusiaannya harus ditonjolkan terlebih dahulu gitu. Jadi makanya ketika ada pemboncengan pengiriman senjata ke Ukraine, kemudian ada lagi yang bantu Rusia, kok negara-negara kita berpikir seperti itu, malah mengakibatkan perang semakin meluas gitu. Nah itu yang harus betul-betul disesuaikan dengan prinsip yang ada di dalam humaniter ya, distinct principle, kemudian proporsionalitas, terus prinsip pembedaan ya. Iya, kemudian penggunaan senjata itu sesuai untuk apa, berperang itu untuk apa gitu, tujuan perang itu. Itu yang harus betul-betul dikedepankan. Ini sudah jelas nih Bu, tujuan perangnya turunkan Zelensky. Iya, turunkan itu dalam bentuk apa? Jadi kan sebenarnya kalau hukum humaniter kan bagaimana perang yang bermartabat. Ya silakan turunkan itu presiden Ukraine, tapi menurunkan itu apa dampaknya? Ya kan? Apa ada kan perang itu sebenarnya konflik tertinggi dari perselisihan. Dia paling tertinggi. Kalau tidak bisa diselesaikan dari tahap 1, tahap 2 ya silakan perang dibolehkan. Negosiasi makanya ada hukum. Gitu ya. Ada hukum perang, cuman yang sayangnya kalau Rusia itu mengatakan bahwa kami sudah memperingatkan dari awal, tapi tidak ada titik temu. Nah, apakah memperingatkan dari awal itu bisa dikategorikan sebagai suatu proses dalam penyelesaian perselisihan? Kan belum tentu, karena Ukraine kan tidak setuju. Rusia menganggap Ukraine tidak menyepakati perjanjian yang mereka buat, prestasi misalnya kan gitu ya, tidak mengikuti janjinya, makanya dilakukan penyerangan. Nah, tapi sebelum sampai ke proses serangan yang dilakukan oleh Rusia, perlu kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sebelumnya. Boleh tidak? Nggak ada kayaknya. Itu kan harus kita betul-betul lihat upaya-upaya perdamaian awal sebenarnya. Ya perangnya tidak, tapi kan nyatanya terjadi. Jadi kita nggak bisa memprediksi nih kapan perang berakhir nih. Nah,
itu yang kemudian harus kita diskusikan juga terkait itu. Bagaimana konflik settlement-nya, penyelesaian konfliknya seperti apa. Jangan berbicara masalah kita menganalisis tentang konfliknya saja. Mau sampai kapan kan ini? Ya. Betul. Jadi sebenarnya signal lain yang dikirimkan oleh Putin adalah dengan serangan ini akhirnya nanti kan secara domestik Zelensky akan mendapat tekanan dari lawan-lawan politiknya ya di internal. Sehingga dengan begitu masyarakat yang sebagian besar saat ini pro terhadap Zelensky merubah pemikirannya bahwa kalau kita melanjutkan perang ditekan terus sama Rusia sementara kita katanya mau didukung Amerika dan NATO, tiba-tiba NATO dan Amerika juga nggak ngapain kita harus berperang dengan yang notabene adalah kakak kita sendiri kan gitu. Betul. Nah sehingga dengan tekanan domestik itu kemudian harapan Rusia, ekspektasi Putin untuk menurunkan rezim Zelensky ini bisa terjadi. Sehingga memang konflik ini harus diselesaikan di meja perundingan. Ya. Dengan catatan jangan sampai dua negara aja nih, bilateral ya. Rusia dengan kalau masih jadi gini, saya masih melihat bahwa ini bukan zero sum konflik. Artinya kalau zero sum konflik itu kan satu pihak mendapat poin besar, kemudian yang pihak yang lain nol. Artinya harus ada pihak yang kalah. Sementara kalau konflik yang non zero sum itu masih ada celah, ruang perundingan di mana kedua pihak ingin menyelesaikan secara damai. Nah, disitulah peran hubungan internasional ya, peran para diplomat untuk meyakinkan. Jadi ketika negosiator ya. Negosiator. Jadi dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negerinya untuk mengirimkan utusan baik dari kedua pihak ya. Jangankan hanya Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel aja masih bisa sampai ke meja perundingan ya. Saya punya optimisme bahwa pihak Rusia masih membuka diri untuk apa ya? Gimana pun juga itu adiknya juga. Ya, itu dulu adalah bagian dari negara Uni Soviet kan. Nah sehingga ini sebenarnya serangan ini mencoba dalam tanda kutip secara keras ya kepada pihak Ukraina untuk membuka mata bahwa kalau kamu main-main dengan persoalan ini akibatnya yang akan kamu dapat. Dan juga ini juga sebenarnya bagi negara-negara lain ya kalau mau mencoba. Dan membuka mata pikiran masyarakat Ukraina untuk memberikan tekanan kepada presidennya. Udahlah Pak, karena kebijakan untuk melawan itu kan ada di kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam hal ini presiden. Saya nggak tahu ya meskipun tapi di mana-mana biasanya kebijakan untuk berperang menyatakan adalah presiden. Nah dalam hal ini serangan ini kemudian dikonversi ya menjadi gelombang kekuatan gerakan sosial masyarakat untuk menekan presidennya atau menekan pemerintahannya untuk mengambil langkah-langkah bukan langkah-langkah yang diplomatif gitu, negosiasi untuk menyelesaikan persoalan konflik ini di meja perundingan. Kalau dari sisi aspek itu tadi hukum internasional penyelesaian sengketa emang bisa begitu ya? Iya, memang tahap perundingan kan memang itu adalah proses utama yang harus dilalui oleh negara yang sedang berkonflik. Artinya kalau memang dua negara sedang berkonflik itu tidak menemukan titik perdamaian atau negosiasi yang bagus antara dua negara, mungkin bisa dibantu oleh negara-negara lain yang betul-betul ingin membantu menyelesaikan konflik ini. Jadi mediasi. Ya, artinya gini, jangan langsung membantu dari kedua belah pihak mengirim senjatanya untuk digunakan untuk perang antara dua negara, tapi lebih kepada ayolah melakukan perundingan ulang atau perundingan sekali lagi supaya konflik ini cepat selesai, gitu ya, karena memang dampak dari perang ini bukan soal menang atau kalahnya, tapi dari dua negara pun juga pasti akan berdampak. Ini bahkan yang paling konyol nih kemarin kelangkaan minyak goreng gara-gara perang Rusia juga. Betul nggak sih? Enggak. Itu nggak pengaruh ya, tapi karena beritanya begitu nih. Tapi begini Pak. Kelangkaan minyak goreng gara-gara enggak. Saya bisa pastikan bukan. Itu oknum ya. Jadi tapi yang saya bisa pastikan adalah bahwa konflik Rusia Ukraina ini berdampak langsung pada Pak host kita ini. Iya, karena harga Dexlite naik. Harga Dexlite naik. Nah, itu. Tapi ini bagi para pemirsa, saya umumkan bahwa saya turunkan harga Dexlite. Mohon kepada pemerintah agar menurunkan harga Dexlite. Mahal betul. Dampak dari itu ya. Iya. Tapi gini, dari negara-negara Uni Eropa pun ini sudah mulai menstop impor minyak dari Rusia. Kan ini hal-hal yang
apa ya, jangan sampai perang ini berdampak luas. Jadi bagaimana negara-negara di dunia ini punya pandangan yang sama, ya udahlah segeralah berakhir perang ini karena ternyata dampaknya sangat ya pertumbuhan ekonomi, perbankan segala macam. Bahkan negara-negara yang sebenarnya tidak terdampak seperti kita pun malah mengkait-kaitkan itu dengan perang antara Rusia dan Ukraina gitu. Jadi pas kemarin ngantri minyak tuh saya tanya tuh, kenapa kok minyak langka? Gara-gara perang, sembarangan juga orang ini. Sembarangan orang-orang ini. Tapi menurut saya konflik ini penting terjadi gitu ya. Paling tidak untuk membuka mata. Penting terjadi karena dengan begini membuka mata publik internasional bahwa Amerika tidak boleh semena-mena lagi menjadi global cop gitu. Dia bisa menjadi polisi dunia yang bisa mengatur siapa saja. Bahwa ketika misalnya Rusia ingin menunjukkan kekuatannya sebagai supremasi, kekuatan superpower di Eropa Timur, itu harus tetap dipertimbangkan. Sehingga memang tidak boleh semena-mena atau kita tidak boleh melakukan intervensi, apalagi yang dalam konteks mengganggu geopolitik negara lain kan. Nah, terakhir nih, sesi terakhir nih, skin terakhir nih. Kita sebagai orang Indonesia nih, ngapain nih? Indonesia nih menurut Bapak Sony dan Bu Rika, kita harus ngapain Bu Indonesia nih? Nonton aja atau gimana? Indonesia nih sebagai negara yang cinta damai katanya. Ya, karena di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan sebagai sebagai penjaga perdamaian internasional, kita harus juga turut ketertiban dunia. Iya, jangan dengan ngeri ya. Dengan kan apalagi Indonesia saat ini kan punya Bali Demokrasi Forum. Kemudian kita pada saat ini menjadi presidensi G20. Ya, betul. Kemudian kita juga anggota tidak tetap DKPB. Nah, kita bisa memainkan peran sebagai sebuah negara untuk menjadi garda terdepan untuk menciptakan situasi damai dan ketertiban dunia itu. Tentu saja tidak berpihak pada dua negara yang para pihak yang berkonflik ya. Kata Putin apa lu ikut-ikut lu mau serang juga. paling tidak Indonesia menjadi corong terdepan, megafon diplomasi, memberikan paling tidak memicu konflik ini menjadi lebih meluas dan lebih panjang, mencoba untuk meyakinkan dua pihak bahwa berunding adalah pilihan jalan damai yang paling solutif buat kedua belah pihak, karena untuk memberhentikan jatuhnya potensi korban baik dari segi kombatan maupun non kombatan, sehingga dengan begitu apalagi Indonesia kan juga bagian dari inisiator gerakan non-blok di zaman dulu, itu bisa digunakan lagi, terutama oleh karena itu dalam hal ini kita bisa mendoronglah perdamaian yang terjadi. Bu Rika, Indonesia? Iya, saya hampir sama dengan Pak Sony ya, karena memang peran Indonesia tidak politik hanya luar negerinya bebas aktif. Iya, politik luar negerinya bebas aktif itu kan tidak hanya pernyataan-pernyataan kepala negara atau Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri kita hanya di lingkup Indonesia saja ya, untuk mengurangi desakan-desakan dari warga negara Indonesia ya untuk menghentikan perang, tapi harus kepada keberanian Indonesia untuk menjadi fasilitator mungkin dalam misi perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Jadi diundang nih ke Indonesia nih, ke Jakarta nih, Vladimir Putin sama Zelensky diskusi di Bundaran HI situ ya. Tidak. Nah Pak, jadi gini Pak, hal yang paling pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika terjadi konflik ini adalah mengevakuasi warga negara yang ada. Itu bentuk perlindungan ya. Itu salah bentuk perlindungan karena kan azas nasionalitas kita ya di sana. Yang terpenting ini harus mengingatkan Rusia atau Ukraina, jangan sampai terjadi kejahatan perang gitu. Ya kan, bagaimana Indonesia punya kekuatan itu, mengajak negara-negara terutama Asia Tenggara paling tidak ya untuk menyuarakan bahwa bahkan sampai ke Dewan Keamanan PBB juga, ayo jangan hanya sebatas obrolan atau pernyataan-pernyataan sikap dari presiden saja atau kepala negara saja, tapi apa tindakan nyata yang harus dilakukan untuk segera melakukan perundingan atau negosiasi segala macam mediasi untuk menghentikan perang gitu ya, karena memang ya dampaknya perempuan dan anak.
pendidikan anak-anak Ukraina gitu. Itu luar biasa sekali traumatik yang mereka. Kalau saya sih berharap dampaknya itu Andriy Shevchenko dia keluar dari Ukraina mencari perlindungan ke Samarinda. Biar tidak saya tampung di rumah saya enggak apa-apa. Yang penting Shevchenko. Iya. Nah, jadi ya perempuan dan anak ini bahkan petugas-petugas medis di sana pun juga bisa saja menjadi korban. Nah, ini yang segeralah untuk melakukan perlindungan cepat, tidak hanya nanti kami akan bicarakan dulu, tapi apa langkah konkret dan nyata yang dilakukan Indonesia? Jadi selain itu juga kita kan punya banyak tokoh yang terkenal juga berhasil menjadi pendamai gitu, peacemaker kayak Pak Yusuf Kalla. Kemudian kalau kita masih ingat ketika peristiwa GAM Aceh, ada MOU Helsinki, itu kan ada peran serta Pak Yusuf Kalla dalam proses itu. Nah, sehingga menurut saya ya siapapun bangsa Indonesia atau mungkin perwakilan negara kita mencoba untuk menginisiasi, mempertemukan kedua pihak yang bertikai. Jadi mencoba untuk menginisiasi itu bisa lebih berat lagi kan? Artinya secara negara atau pemerintah atau siapapun tokoh bangsa ini yang mencoba mempunyai kekuatan dan mempunyai koneksi yang luas untuk menjadi juru damai antara Putin dan Zelensky misalnya. Nah, itu kemungkinan bisa ada muncul MOU ya seperti agreement kayak misalnya yang terjadi di antara GAM dengan Indonesia kan gitu. Ini mungkin bisa terjadi di misalnya mengambil langkah-langkah seperti yang dilakukan Korea Utara, Korea Selatan kemarin. Ya, bisa juga ya. Atau seperti misalnya yang kalau dalam kasus Ukraina ini misalnya apa nih yang diminta oleh Donetsk dan Luhansk sebagai kelompok yang ingin memisahkan diri dari Ukraina kan gitu. Baru nanti melibatkan antara Rusia dan itu kan luar biasa itu kalau bisa dilakukan oleh kita kan gitu. Karena dampak perangnya memang tidak langsung. Tapi kalau ini berkepanjangan, suplai pasokan energi kita juga akan terganggu. Betul. Sementara kita juga punya perdagangan bilateral kan dengan Rusia dan Ukraina. Minimal Sukhoi kita kan dari sana. Ya, kalau ini terjadi terus kita nggak bisa beli Sukhoinya. Berkepanjangan akan lama-kelamaan kita ada hal-hal yang kemudian secara tidak langsung tiba-tiba ada barang yang naik misalnya kan gitu. Karena kita turunkan deck slide. Ekonomi ya, soal pertumbuhan ekonomi kita juga berpengaruh ya ketika ini berlanjut terus. Nah, itu. Ya termasuk itu tadi Bu, pendidikan. Jangan-jangan ada mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang melanjutkan studi di Ukraina atau di Rusia. Ada itu kereta api. Ya. Mahasiswa dari asal Kaltim ya. Ada itu Pak, ada. Oh, itu dia tuh, hati-hati juga. Begitu ya. Luar biasa. Ini sebenarnya saya masih pingin ya, soalnya ini menarik kalau kita apalagi bisa bicara geopolitik ya. Ada situasi di mana, tapi mungkin kita bahas di lain waktu ya. Ya Indonesia pun juga sama sebenarnya seperti Rusia posisinya. Geopolitik situasi Indonesia ini kan juga dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa keliling kita ini. Serang satu Australia kita serang, datang Inggris itu kan. Gitu kan. Tapi itu nanti kita bahas, itu kapan-kapan kita bahas. Siap. Itu karena kalau kita bahas soal geopolitik ini memang luar biasa. Itulah kenapa ilmu hukum internasional dan hubungan internasional itu akan selalu bersama-sama, karena memang itu seperti saya bilang di dalam hukum internasional dia ada hubungan internasional. Dalam hubungan internasional aturan untuk membuat hubungan menjadi baik ya itu tadi hukum internasional itu tadi. Saya kira itu Bu Rika, terima kasih. Terima kasih. Pak Sony, terima kasih sudah kehadirannya di Lamin Ilmu Podcast. Siap. Ini mudah-mudahan bisa besok minggu depan hari Jumat langsung kita tayangkan, Senin untuk bahan kuliah. Iya. Senin bisa langsung untuk bahan kuliah hukum internasional. Kamu nonton ini, jadi dosanya tinggal nonton aja kan ya. Ini kan silakan diskusikan. Ya, ini kan sudah dianggap sebagai bentuk ngajar kan ya. Bisa dimasukkan di dalam ini kan gitu ya. Tapi yang paling penting turunkan harga deck slide. Siap. Jadi kayak kampanye besok di bredel. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sony Bulika atas kehadirannya di Lamin Ilmu Podcast. Sampai ketemu lagi para pembelajar Lamin Ilmu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.